Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Silakan salah satu memimpin berdoa. Di tempat duduk, siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak semua, kemarin Pak Heri telah mengirimkan link untuk mengukur gaya belajar kalian. Apakah kalian masuk ke tipe visual, auditori, ataupun kinestetis. Apakah semuanya sudah mengisi? Sudah. Baiklah, setelah kalian mengisi, sebelum pelajaran kita hari ini Pak Heri mulai, mari kita absen terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menggunakan media yang kalian pilih sendiri secara bertanggung jawab, kalian dapat satu, membuat infografis spektrum gelombang elektromagnetik disertai dengan nilai panjang gelombangnya. Yang kedua, membuat slide presentasi penerapan gelombang elektromagnetik dengan tepat. Yang ketiga, membuat slide presentasi terjadinya radiasi gelombang elektromagnetik dengan tepat. Yang keempat, membuat slide presentasi yang berisi manfaat radiasi gelombang dalam kehidupan dengan tepat. Yang terakhir, membuat slide presentasi bahaya radiasi gelombang elektromagnetik dan cara meminimalkan dampaknya bagi kesehatan, minimal 4 contoh alat. Dan yang terakhir, menggunakan media yang kalian pilih sendiri secara bertanggung jawab, kalian dapat membuat karya tulis tentang dampak radiasi elektromagnetik dengan kaidah penulisan yang benar. Pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan metode pembelajaran discovery learning secara berkelompok. Untuk itu marilah kita membentuk 3 kelompok, yakni kelompok pertama kelompok visual, yang kedua kelompok auditori, yang terakhir kelompok kinestetis. Kami persilahkan. Oke anak-anak, kalian sudah berkumpul sesuai kelompok visual, auditori, dan kinestetis. Sekarang perhatikan modul yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini berjudul menangkap pancaran gelombang. Pernahkah kalian berpikir bagaimana berita yang ada di radio itu bisa sampai terdengar di telinga kita, padahal stasiun radionya ada di jauh sana? Oke anak-anak, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Heri tadi, bagaimana cara suara radio dari stasiun yang ada di jauh sana sampai ke telinga kita itu bisa terdengar, silakan kalian buka modul yang berjudul menangkap pancaran gelombang seperti yang sudah Pak Heri kirimkan melalui grup WA. Silahkan linknya dibuka. Ayo silahkan dibuka.
Selain itu, kalian juga bisa menambahkan referensi dari video yang berjudul Bagaimana Cara Kerja Antena. Alamat dari video ini sudah Pak Heri kirimkan melalui grup WA. Antena banyak digunakan di bidang telekomunikasi dan kita sudah melihat banyak pengaplikasiannya dalam video kami. Silahkan kalian identifikasi hal-hal apa saja yang berkaitan dengan permasalahan awal kita tadi, yakni bagaimana caranya suara bisa sampai ke telinga kita padahal sumbernya ada di stasiun radio yang jauh di sana. Saya Pak, permasalahan tadi berkaitan dengan spektrum cahaya. Saya Pak, permasalahan tadi berkaitan dengan pengertian gelombang. Saya Pak, permasalahan tadi berkaitan dengan sifat gelombang elektromagnetik. Saya Pak, permasalahan tadi berkaitan dengan sumber gelombang elektromagnetik. Saya Pak, permasalahan tadi berkaitan dengan berbagai jenis gelombang elektromagnetik. Terima kasih anak-anak semua, kalian telah memberikan atau menyampaikan identifikasi hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan kita tadi. Sekarang kita perhatikan slide berkaitan dengan menangkap pancaran gelombang agar kalian bisa memahami lebih mendalam lagi tentang materi spektrum gelombang. Pada unit 1 spektrum gelombang, kita nanti akan mempelajari tentang apa itu spektrum cahaya, yang kedua pengertian gelombang, yang ketiga sifat gelombang elektromagnetik, yang keempat sumber gelombang elektromagnetik, dan yang terakhir adalah berbagai jenis gelombang elektromagnetik. Kalian yang memiliki gaya belajar visual bisa memperhatikan gambar-gambar yang ada pada slide ini. Kalian yang memiliki gaya belajar auditori bisa mendengarkan penjelasan dari Pak Heri. Untuk yang kinestetis, kalian bisa mendengarkan sambil membuat coret-coretan pada kertas yang kalian miliki. Silahkan kalian dengan cara-cara yang sudah Pak Heri sampaikan tadi bisa mengeksplorasi semua konten materi yang Pak Heri sampaikan agar kalian bisa mendapatkan informasi yang relevan sebanyak-banyaknya untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang kalian sampaikan di awal tadi. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat meskipun tidak ada medium perantara. Sampai pada subbab yang terakhir, yakni berbagai jenis gelombang elektromagnetik. Kita akan mempelajari yang pertama gelombang radio, yang kedua gelombang mikro, yang ketiga gelombang inframerah, yang keempat cahaya tampak, yang kelima gelombang ultraviolet, yang keenam sinar X, yang ketujuh sinar gamma, seperti yang terlihat pada modul halaman 12. Mari kita dalami satu persatu. Nah, anak-anak semua, kelihatannya kalian sudah tidak begitu fokus belajar, maka dari itu Pak Heri akan
mengajarkan teknik stop. Apa itu stop? Stop adalah singkatan dari S-nya stop atau berhenti sejenak, berhenti tidak melakukan kegiatan. T-nya adalah take a deep breath atau bernapas dalam, tarik napas dalam. Yang ketiga O-nya adalah observe atau amati. Yang keempat proceed, lanjutkan. Mari kita praktikkan bersama-sama. Baiklah anak-anak, mari kita praktikkan teknik stop. Yang pertama adalah stop, hentikan semua kegiatan. Semua barang yang dipegang silahkan ditaruh di meja. Posisi duduknya tegap, tangan di atas paha. Kemudian tahap yang kedua adalah Anda diminta untuk menarik napas dalam. Sadari napas yang masuk dan sadari napas yang keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui hidung, rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan 2-3 kali. Napas masuk, napas keluar. Mari kita coba ya. 1 kali ditarik napasnya. Hembuskan. Lagi. Hembuskan. Yang terakhir, tarik napas. Hembuskan. Baiklah, kalau ada yang memejamkan mata silahkan dibuka. Langkah yang berikutnya adalah observe. Langkah selanjutnya pada teknik ini adalah mengamati apa yang Anda rasakan. Cobalah amati perut yang mengembang sebelum membuang napas. Amati perut yang mengempis saat Anda membuang napas. Amati pilihan-pilihan yang Anda lakukan. Yang keempat, proceed, lanjutkan. Ini adalah langkah terakhir dari teknik ini. Silahkan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Silahkan dipegang kembali smartphone-nya untuk mendalami slide bab pertama tadi. Setelah kalian melakukan teknik stop, tentu kalian sekarang merasa lebih tenang, lebih positif. Untuk tahapan pembuktian ini, silahkan kalian sampaikan fakta-fakta yang ada di sekitar kalian yang bisa menjawab pertanyaan hipotesis kita awal tadi. Silahkan kalian bacakan dari sumber bacaan yang ada pada smartphone kalian masing-masing, konsep-konsep ataupun bisa juga hal-hal yang ada dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan hipotesis yang kita ajukan di awal tadi. Saya Pak, Ya. sumber gelombang elektromagnetik: 1. Osilasi listrik, 2. Sinar matahari, 3. Lampu infrared, 4. Lampu ultraviolet, 5. Penembakan elektron dalam tabung hampa, 6. Inti atom. Ya, bagus sekali. Gelombang radio, 2. Gelombang mikro, 3. Gelombang inframerah, 4. Cahaya tampak, 5. Ultraviolet, 6. Sinar X. Ya, bagus sekali. Setelah tiap-tiap kelompok menyampaikan temuan-temuan informasi yang didapatkan dari modul, sekarang saatnya kalian masing-masing kelompok, Pak Heri minta untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik. Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara
dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara. Karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut seperti molekul udara, saat ini radio dapat didengarkan melalui ponsel pintar, berbeda halnya sebelum abad ke-20 ketika konsep nirkabel masih dianggap kisah fiksi semata. Gelombang radio adalah suatu bentuk radiasi elektromagnetik dan terbentuk ketika objek bermuatan listrik dari gelombang osilator atau gelombang pembawa. Dimodulasi dengan gelombang audio, ditumpangkan frekuensinya pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang radio. Radio frekuensi dapat disebut RF pada suatu spektrum elektromagnetik dan radiasi elektromagnetiknya bergerak dengan cara osilasi elektrik maupun magnetik. Penemuan internet mulai merubah transmisi sinyal analog yang digunakan oleh radio konvensional ke sinyal digital. Radio internet dikenal juga sebagai web radio, radio streaming, dan e-radio. Bekerja dengan cara mentransmisikan gelombang suara lewat internet. Prinsip kerjanya hampir sama dengan radio konvensional yang gelombang pendek shortwave, yaitu dengan menggunakan medium streaming berupa gelombang yang kontinu. Sistem kerja ini memungkinkan siaran radio terdengar ke seluruh dunia asalkan pendengar memiliki perangkat internet. Itulah sebabnya banyak kaum ekspatriat yang menggunakan radio internet untuk mengobati rasa kangen pada daerah asalnya. Di Indonesia, umumnya radio internet dikolaborasikan dengan sistem radio analog oleh stasiun radio tersier untuk memperluas jangkauan siarannya. Kita sudah sampai pada tahap kesimpulan, maka dari itu Pak Heri tegaskan, silahkan kalian bersama kelompok mengambil kesimpulan, tentu dengan pengambilan kesimpulan yang bertanggung jawab, karena ini merupakan salah satu kompetensi sosial emosional yang harus kalian miliki. Sekali lagi, ambillah keputusan bersama kelompok kalian, ambil kesimpulan yang bertanggung jawab. Setelah itu, nanti dari kelompok visual akan bergabung dengan kelompok auditori dan juga kelompok kinestetis. Dengan pembagian tugas, kelompok visual menjadi konseptor slide presentasi, kelompok auditori menjadi presenter, dan kelompok kinestetis menjadi editor slide presentasi. Silahkan kalian membentuk kelompok 3-3. Silahkan. Anak-anakku yang Bapak sayangi, selamat, Anda telah menyelesaikan pembelajaran magnet dan elektromagnet dengan sangat baik. Tentu kalian telah memperoleh banyak pengalaman dan pemahaman tentang spektrum gelombang melalui eksplorasi mandiri, diskusi praktik, dan refleksi. Perjalanan kalian tidak terhenti sampai sini untuk memahami materi fisika. Silahkan bereksplorasi
bereksperimen untuk terus melatih diri kalian masing-masing. Di tangan kalian, potensi diri akan semakin berkembang sehingga kalian menjadi manusia yang merdeka. Merdeka dalam belajar dan menentukan arah hidupnya kelak. Bapak akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perasaan saya saat merencanakan dan melaksanakan aksi nyata pembelajaran sosial dan emosional adalah merasa tertantang untuk dapat mengintegrasikan pemahaman dari modul sebelum ini, yaitu pembelajaran diferensiasi. Sebelum saya mempelajari modul tentang pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, saya merasa bahwa kegiatan mengajar di kelas sama sekali tidak berpusat pada murid. Karena pembelajaran yang dulu saya laksanakan, saya rencanakan secara sepihak, tanpa memperhatikan kebutuhan belajar dan kompetensi sosial emosional yang dimiliki oleh siswa. Setelah menerapkan aksi nyata pembelajaran sosial emosional sekaligus pembelajaran berdiferensiasi ini, saya mendapatkan pembelajaran bahwa untuk menyajikan kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada murid, sangat perlu diperhatikan penerapan diferensiasi baik konten, proses maupun produk dengan efektif dan mempertimbangkan keragaman murid yang ada di kelas saya. Saya juga telah berupaya untuk menyisipkan minimal 2 teknik atau kegiatan yang mendorong kompetensi sosial emosional tanpa terkesan memaksakan. Pembelajaran yang saya dapatkan ini bisa berguna di masa mendatang, karena dengan merencanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, visi merdeka belajar akan dapat dengan mudah dicapai. Meskipun telah direncanakan dengan detail, namun pelaksanaan pembelajaran kali ini masih banyak kekurangan. Salah satunya adalah kurangnya integrasi dengan mata pelajaran dasar keahlian multimedia. Hal tersebut menuntut saya untuk membuat rencana perbaikan pembelajaran, serta membuat saya memikirkan perbaikan pada proses selanjutnya. Adapun rencana perbaikan tersebut adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat, pengampu mata pelajaran dasar keahlian multimedia, untuk merencanakan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional sekaligus menghidupkan komunitas praktisi di SMK Pancasila 6 Jatisroto. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju.